Halo teman-teman. Halo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Khairullah, biasa dipanggil Agung. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang media-media yang digunakan untuk bersosialisasi. Nah, media apa saja itu? Nanti kita akan lihat. Sebelum masuk materi, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama itu ada Halo guys, nama saya siapa nama? Fauzan Sufi. Saya di sini nanti akan membawakan fungsi dan tujuan sosialisasi dan dibantu dengan kawan-kawan yang lain yang cantik dan ganteng. Halo guys, perkenalkan nama saya Nur Adriani, biasa dipanggil Adri, bisa juga dipanggil Makan. Di sini saya akan menjelaskan definisi sosialisasi. Saya akan berikan kamera ini ke teman saya. Halo guys, perkenalkan nama saya Dania Fitri Zahira Aminati, bisa dipanggil Dania. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sosialisasi. Selanjutnya saya akan memberikan kamera ini kepada teman saya. Halo guys, nama saya Yunaya Opu. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap sosialisasi. Dan selanjutnya saya akan berikan kepada teman saya. Nama saya Andi Ahmad Nursyam. Saya akan menjelaskan proses sosialisasi. Bagaimana keseruannya dan penjelasan materi dari kami. Langsung aja, Tahu males. Ya, kamu milih ya? Enggak, aku Fauzan Sufi. Oh, Fauzan Sufi. Boleh nanya enggak? Apa tuh? Materi kelompok kamu apa ya? Materi kelompok aku tuh tentang sosialisasi. Jadi apa itu sosialisasi? Sosialisasi adalah di mana seorang individu mempelajari atau menginternalisasi bagaimana cara bertahan hidup dari tentang norma, etika, dan dari berbagai kelompok lainnya. Untuk selengkapnya bagaimana? Coba lihat sebelah kiri saya. Kemarin ada monyet. Halo Kak, kami sedang mengadakan sosialisasi. Sosialisasi itu apa? Jadi guys, melalui sosialisasi, orang itu dapat melakukan interaksi dan berperilaku. Nah, proses ini terjadi dari sepanjang kanak-kanak hingga dewasa melalui keluarga, pendidikan, teman sebaya, dan lain sebagainya. Dia capek ku. Tag video, ada tugas. Bobi. Kak Agam, Apa bikin lah? makan Kak. Deh, capek kayak ini ya, Bob. Capek Habis kenapa? kerja tugas. Ada tugasku Apa itu Kak? menjelaskan kita proses sosialisasi. Mau Betul, bantu? Mau bantu Kak? Boleh ya. Jadi Kak, proses Bagaimana? sosialisasi. Begini Kak, Bagaimana? proses sosialisasi ialah proses di mana individu mempelajari dan menginternalisasi nilai, norma, kebiasaan, dan pola perilaku yang ada di masyarakat. Proses itu berlangsung melalui interaksi dengan orang lain langsung. Nah Kak, di proses itu ada dua tahap atau tiga tahap Kak. Yang pertama itu primer, sekunder, dan tersier. Yang primer itu terjadi pada masa kanak-kanak, di mana keluarga berperan penting dalam dasar kepribadian dan normanya. Terus di sekunder itu terjadi pada individu saat memasuki lingkungan masyarakat yang lebih luas seperti di sekolah, tempat kerja. Terus di tersier Kak, di tersier itu terjadi pada sepanjang hidup individu pada saat menghadapi peran atau lingkungan baru yang ada di masyarakat. Begitu Kak, lingkungan sosial begitu Kak. Begitu di. Iya, pahami Kak? Paham. Iya, makasih. Kasih nama Pi. Iya. Kerja dulu tugasku. Makanya lagi Kak. Makan apa? Agung, di mana Yuna? di luar kita sana. Oh, di luar nih. Wih, jelaskan dulu tahap sosialisasi ya. Iya, tahap sosialisasi yaitu yang pertama sosialisasi primer. Nah, pada tahap sosialisasi primer ini biasanya terjadi di lingkungan keluarga yang dimana individu belajar tentang dasar-dasar norma, nilai, dan bahasa. Yang kedua yaitu sosialisasi tersier. Pada sosialisasi tersier ini biasanya terjadi di lingkungan sekolah dan teman sebaya, di mana individu mengembangkan pemahaman tentang peran sosial dan norma yang lebih luas. Nah, yang ketiga yaitu sosialisasi tersier. Pada sosialisasi tersier ini biasanya melibatkan interaksi di masyarakat yang lebih luas, termasuk melalui media,
pekerjaan dan organisasi sosial. Yang terakhir yaitu sosialisasi reintegrasi. Nah, pada sosialisasi reintegrasi ini biasanya terjadi ketika individu mengalami perubahan yang signifikan seperti pernikahan, menjadi orang tua, dan pensiun. Gitu guys. Lanjut guys. Iya. Kak. Jenis-jenis sosialisasi dong. Jenis-jenis sosialisasi itu ada 7. Yang pertama sosialisasi primer. Sosialisasi yang pertama yang terjadi di lingkungan keluarga, di mana kita diajarkan nilai dasar dan norma. Yang kedua sosialisasi sekunder, di mana kita diajarkan untuk mengetahui nilai sosial yang lebih luas. Yang ketiga sosialisasi terselubung, sosialisasi yang terpengaruh oleh media sosial secara tidak langsung. Yang keempat itu sosialisasi formal, sosialisasi yang terjadi di lembaga formal yang tersusun secara terstruktur. Yang kelima itu sosialisasi informal, sosialisasi yang terjadi karena interaksi sehari-hari. Contohnya itu pergaulan ke sesama teman. Oh iya, paham. Kalau kita Kak apa? Yang keenam adalah sosialisasi antisipatoris. Nah, sosialisasi antisipatoris ini adalah proses individu yang dimana mempersiapkan diri untuk perang sosial yang akan datang. Contohnya itu adalah mahasiswa yang mempersiapkan dirinya untuk ke dalam dunia kerja. Terakhir guys, resosialisasi. Nah, resosialisasi ini adalah individu yang belajar ulang atau mengubah norma nilai yang untuk melakukan apa tuh? melakukan adaptasi ulang karena dia mungkin terjadi sebuah adaptasi yang sebelumnya itu bermasalah. Nah, yang sering terjadi itu ada pada instansi kayak di penjara yang sedang direhabilitasi guys. Begitu Ji. Oke Mi? Paham. Belum ada satu bulan. Oh, jadi fungsinya sosialisasi. Tujuan kan? Tujuan. Jadi tujuannya sosialisasi adalah ada 4. 1 adalah mengedukasi masyarakat tentang norma, etika dan perilaku. Yang kedua adalah untuk agar masyarakat mengetahui peranan dan status sosial mereka. Yang ketiga, agar masyarakat tahu fungsi-fungsi mereka dalam masyarakat itu sendiri. Dan yang keempat, agar masyarakat berperilaku sesuai dengan norma etika yang sesuai dengan norma apa tadi? Oh ya. Agar masyarakat berperilaku sesuai dengan norma etika yang tidak menyalahi Undang-Undang Dasar 1945. Dan itulah adalah fungsi sosialisasi kurang lebih. Oh, tujuan. Iya. Ya, beliau. Kalau fungsinya ya Kak? Fungsinya itu adalah membentuk pola perilaku dan kepribadian individu yang dimana berdasarkan nilai dan norma yang diajarkan guys. Nah, yang kedua, fungsi yang kedua itu adalah menjaga integrasi kelompok yang ada dalam masyarakat. Itu guys. Apa pengen dibikin sini? Kalau kok deh banyak sekali tuh guys. Perasaan tadi dibawa olahraga Ji. Nah, halo teman-teman. Nah, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang media-media sosialisasi. Nah, teman saya sebelumnya itu sudah menjelaskan tentang definisi, proses, jenis, maupun sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang media-media sosialisasi. Nah, yang pertama itu adalah keluarga. Nah, di keluarga kita pertama kali bersosialisasi bersama keluarga, maupun kita bersosialisasi bisa lewat seperti menonton TV, makan malam bersama, maupun sebagainya. Nah, yang kedua itu adalah teman. Nah, interaksi antara teman dapat terjadi sosialisasi yang mendapatkan norma baru. Nah, yang ketiga ini sekolah. Sekolah sangat penting untuk bersosialisasi karena di lingkungan sekolah kita dapat melatih keterampilan, ilmu yang baru maupun lain sebagainya. Nah, yang terakhir itu adalah media massa. Nah, media massa di sini seperti sosial media, Instagram, TikTok, Facebook dan lain sebagainya. Nah, kita bisa bersosialisasi di sini. Adapun dampak positif dan negatifnya. Nah, itu tadi media-media sosialisasi. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan tentang
teori-teori sosialisasi. Dah. Halo teman-teman. Nah, di sini kita sudah berada di tahap akhir, yaitu tentang teori-teori sosialisasi. Nah, apa saja teori-teorinya? Sosialisasi yang pertama itu sosialisasi merupakan proses belajar yang berlangsung sepanjang hidup manusia. Nah, yang kedua apa tuh? Apa tuh? Yang kedua itu sosialisasi mengajarkan individu untuk memahami norma-norma dalam masyarakat tempat tinggalnya sehingga membentuk kepribadiannya. Dan yang ketiga apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Apa Yang tuh? ketiga juga mengajarkan individu untuk merangkai dan mengembangkan sifat dan kecepatannya menjadi suatu kesatuan dalam diri. Yang keempat apa tuh? Apa tuh? Yang keempat, sosialisasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu sosialisasi primer dan sekunder. Sosialisasi primer terjadi dalam keluarga, sedangkan sekunder terjadi dalam masyarakat. Yang kelima apa tuh? Apa tuh? Yang kelima, beberapa bentuk sosialisasi yang sering dilakukan di antaranya sosialisasi keluarga, sekolah, teman sebaya, media sosial, dan institusi formal. Oke guys, nah jadi itu dia materi-materi kita tentang sosialisasi. Mohon maaf Bob, untuk Bapak videonya agak tidak jelas. Karena kita mengangkat konsep absurd dari video-video ya. Gitu. Daun pandan biji selasi. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih.